Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair Ustaz. Wa kaifa halukum Ustaz? Masyaallah. Bi khairin alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali di perkuliahan yaitu pembinaan penelitian pendidikan dan mudah-mudahan apa yang kita telah lalui ya khususnya dalam mata kuliah ini bisa kita pahami bersama dan nantinya bisa menjadi bekal untuk rekan-rekan semuanya ya untuk menghadapi fase berikutnya. Ya, setidaknya yang paling terdekat nanti adalah penelitian atau tugas akhir yaitu skripsi. Walaupun di malam hari ini belum banyak yang bergabung ya, tapi tidak mengapa kita mulai dikarenakan apa namanya sesuai dengan jadwal yang kita sepakati yaitu di pukul 20 pas. Namun sebelum saya memberikan materi atau kita beranjak ke materi berikutnya, ya barangkali rekan-rekan ada yang ingin eh, menyampaikan atau mencoba ya menampilkan materi-materi yang sudah kita bahas, baik mungkin di bab satu gitu ya. Setidaknya di bab satu coba. Ada yang sudah ini belum? Mulai apa namanya? Mulai membuat-buat gitu ya, untuk rancangan-rancangannya. Ada yang sudah mulai membuat atau merancang bab satu minimalnya gitu. Walaupun belum belum menjadi sebuah apa ya hal yang akan nanti rekan-rekan teliti, tapi setidaknya itu sebagai latihan gitu. Ada tidak? Ada yang sudah mulai itu tidak? Atau belum belum ini belum tergambar atau bagaimana? Jadi gambaran buat Tape, laporan. Kev, gimana? Gimana? Ada yang sudah mulai merancang atau hal lain lah, hal yang lain silakan mungkin ada tidak yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Ana Muhammad Rizam Ustaz. Masya Allah. Taib, Nah, ini Ustaz, mungkin bukan apa ya pertanyaan Ustaz. Bentuknya mungkin pertanyaan gitu. taib pertanyaan. Bisakah kita ini Ustaz, membuat skripsi itu dengan diawali dengan ini Ustaz, misalnya kayak anak kan alhamdulillah eh, apa Allah amanahkan gitu kan, bantu-bantu dikit-dikit di pondok pesantren gitu kan, pesantren kecil-kecilan lah. Nah itu untuk bikin skripsi itu bisa nggak dimulai dengan pertanyaan gitu Sat, ke santrinya gitu Sat. Dari pertanyaan ke santri itu nanti dibikin jadi skripsi kita gitu Sat.
Antum di mana, Ustaz? Tinggalnya Sat ya. Iya, Di Bangka Sat. Masya Allah. Bangka Belitung, Iya Sat, di Bangka Belitung Sat. pesantren kecil-kecilan, Masya Allah. Merintis surat ya, sedang merintis ya. Sebenarnya kalau dibilang merintis sih enggak juga Sat. Sebenarnya kalau untuk yang SD-nya itu sudah dari 2014. Hmm, Kalau yang SMP-nya itu 2019, Pak. Memang baru sih kalau yang SMP-nya 2019. Cuman nah ini banyak bantu-bantunya di SMP-nya itulah. Jadi rencananya itu Masya Allah. pengen itu Zat, bisa nggak dari kita nanya ke santri itu misalnya dari situ kita mulai eh, mengembangkan penelitian ini gitu Zat. Dari pertanyaan ke beberapa santri, satu atau Eh, dua santri atau lima gitu. apa yang antum tanyakan ke mereka, contohnya? Nah, di situ Zat, Ana tuh masih bingung. Mungkin butuh pengarahan lagi, Zat. Butuh pengarahan lagi. Bingung yang akan ditanyakan, kemudian nanti yang akan dijadikan materi dalam penelitian Ana Hmm, dan yang lain itu masih agak-agak ini, Zat. Masih bingung baik. di situ, Zat. Masih bingung ya. Tapi sudah Iya, Zat. mulai baca-baca skripsi orang lain atau minimalnya jurnal lah. Sudah belum? Ana tuh sudah mulai beli ini, Zat. Cuman belum sempat bacanya sih karena masih ada beberapa apa kerjaan yang belum terselesaikan. Dan Baik, juga, Masya juga Allah. tugas-tugas. Sudah mulai beli bukunya ini, Profesor Doktor, Metode iya, Sugiono Profesor ya. Doktor Sugiono ya, yang metode Baik, penelitian Masya Allah. kuantitatif dan kualitatif dan Baik. dan data. Sudah nak beli itu. Iya, Belum baik, sempat Masya Allah. baca. Ya, itu kan ke metodologinya ya. Iya, Zat. Nah, kemarin kan di awal, antum dari awal sampai saat ini menyimak terus ya yang Ana sampaikan ya. Iya, insya Allah, Zat. Masya 65. Allah. Cuman Iya, ya karena eh, apa kemampuan tuh bertingkat-tingkat dalam menyerap dan memahami gitu, Zat. Alhamdulillah, baik. jazakumullah khairan. Ada yang masuk, cuman Hmm. apa sepertinya kayak masih dengan apa ya dengan keterbatasan penangkap menangkapnya anak itu menangkap pelajaran-pelajaran itu masih kayak ngambang gitu Zat. Karena Iya. subhanallah itulah ujian buat anak tuh agak kalau belajar tuh gimana Zat ya Hmm. bukan yang cepat nangkap gitu Zat. Iya, iya. Iya iya gitu Ya, Zat. nggak apa-apa, nggak masalah. Memang itu tadi lah ya, walaupun mungkin ya waktu ya sehari minimal misalkan meluangkan waktu untuk membaca skripsi orang lain. Nggak harus langsung ini ya, nggak harus langsung apa namanya, nggak harus langsung habis gitu ya, 5 bab. Nggak, minimalnya tadi apa sih namanya? eh, Misalkan di apa hari ini kita memahami apa di bab satunya misalkan ya kemarin kan kita awali dengan keresahan akademik ya. Nah bahkan tadi bisa ya antum eh, mungkin belum tergambar gitu ya tapi yang ngobrol-ngobrol dengan santri ataupun juga siswa kok misalkan ngobrol gitu ya kok banyak yang antum itu apa ininya? Apa namanya? Di pesantrennya itu ke mana ininya? Tahfidz kah atau bahasa kah? Kalau ini itu ke lebih ke tahfiz ya Sat. Cuman bahasa juga Hmm, udah mulai ya, diaktifkan sedikit demi sedikit ya, gitu Sat. baik. Itu kan dari nanti ngobrol-ngobrol dengan santri, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang ringan aja, misalkan, eh misalkan gitu ya, apa namanya, obrolan santai aja gitu ya. Kalau memang belum menemukan ide dan belum menemukan fenomena yang harus diteliti gitu, ya. Misalkan ada apa kenapa sih ya
teman kamu itu rajin, tapi kok kamu, Bapak lihat atau Ustadz lihat kok kurang rajin misalkan. Itu kan apa namanya, percakapan sederhana sambil ngobrol santai. Kemudian ada lagi misalkan eh, anak-anak yang suka melanggar gitu ya, misalkan didekati dan sebagainya, ya dengan pertanyaan-pertanyaan santai aja, nanti dari situ barangkali ada ide-ide, ya nanti menggumpal, wah ternyata ada fenomena-fenomena seperti ini, berarti saya akan melakukan penelitian misalkan tentang motivasi belajar santri di era digital ini, ya dengan pendekatan apa, atau motivasi apa namanya tadi, pelanggaran-pelanggaran yang kemudian berefek kepada karakter santri dan sebagainya. Itu mungkin nanti ke situ ininya apa namanya, arahnya, karena antum menemukan fenomena di sekitar antum yang real seperti itu, dan ternyata oh ini harus diteliti nih, gitu ya. Terkadang seperti itu, ide itu tidak apa berawal dari tadi ya, fenomena yang terjadi di sekitar kita, kemudian Oh nanti iya. di apa namanya, di apa, disinkronkan dengan tadi bisa era digital, kemudian dengan kebijakan kurikulum dan sebagainya, seperti itu. Oh iya, Masya Allah. Berarti apa ide-ide itu nanti akan timbul sendiri soalnya dengan kita sering bertanya gitu dengan keadaan-keadaan yang real yang ada di Ya, pesantren itu. Oh sebenarnya iya, bukan iya. bukan bukan timbul sendiri ya. Tadi kan kita membaca nih, membaca skripsi orang. Oh, orang ternyata ada fenomena di sekitarnya, kemudian dia meneliti tentang ini. Nah, saya berarti kalau ada fenomena-fenomena seperti ini, ya, oh, saya juga merasa resah nih, anak-anak kok sekarang semangatnya luntur, terus sering melanggar. Ah, barangkali apa nih yang saya ingin teliti gitu. Oh Bukan iya, berarti iya. bukan berarti oh nanti juga muncul sendiri, bukan, tapi itu hasil dari penggabungan ya, apa yang kita baca, apa yang kita alami, apa yang kita amati, ya maka nanti itu di situ bisa dimasukkan ke data awal kan, nanti di website itu juga ada namanya observasi awal, bisa dimasukkan sebagai penguat kenapa Anda melakukan penelitian ini gitu. Ya, 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 ya. Terus untuk ini, Zat, untuk baca-baca apa skripsinya orang itu di linknya itu di mana? Saya agak-agak bingung juga. Nah, kadang ketika buka-buka Ya, skripsi itu, kadang itu kayak dilindungi, Zat. Dilindungi apanya hak yang cipta, dilindungi? hak cipta gitu. Jadi nggak sepenuhnya bisa dibaca kayaknya, Zat. Enggak, banyak sekarang kan di Google Scholar banyak ya. Di Kayak Google Scholar banyak. kalau di Google biasa itu bisa bisa Zat ya. Bisa banyak ya, nanti ada skripsi mahasiswa UIN ya sekarang kan banyak itu untuk pencarian itu. Ya kalau lebih Oh mungkin itu. ya di antaranya adalah Google Scholar. Di situ kan banyak jurnal, banyak skripsi Oh, gitu. Google Scholar, Zat. Anda mau download, Iya, Zat. Download dulu, Zat. Belum ada nah aplikasinya Google iya. Scholar. Kalau ya coba ada nggak aplikasinya itu bisa di-download tidak? Kalau tidak sih biasanya langsung ya. Saya juga sering di Google Scholar gitu. Atau ya sekarang ini banyak lah ya untuk ini berlimpah ruah ya, untuk apa namanya, menemukan jurnal, menemukan skripsi, menemukan tesis. Google Scholar ya. S- Ini nih, Zat. Ada Google Scholar. Eh, Google Scholar belum. itu. Iya, belum. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Masa nggak ada? Itu yang timbul tuh apa tuh? Malah yang ini, Zat. Dola asisten AI cerdas. Spring Apa? SGPT. Malah aplikasi Dola, Zat, yang timbul. Adanya yang ini GS Dolar. Dola. Masa dolar? Dola Oh. asisten AI cerdas. Nah, itu yang keluar, Zat, di Play Store nih. Nih, saya tulis di itu tuh, di apa, di chat tuh. Ini tuh, tuh. Di chat Mana? ini, di chat apa?
Google. Eh, Oh iya, coba. Google Scholar. Wah, nggak banyak keluar banget. juga. Internetnya kali ya, tuh ada internetnya nggak di situ. Ana di Di ini, HP Sat. tuh, Ana di Play Store-nya, Sat. oh jangan di Play Store, di ini aja Google biasa. Oh, buka di Google biasa. Iya, Coba, mana dia? Google Scholar. Ini dia. Google udah kan Scholar. banyak kan? Hmm, Oh iya, iya, Sat. ya kan? Ya, itu di antaranya ya, apa di antara apa mesin pencarian atau di Google juga biasa juga banyak, tapi di Google Scholar lebih inilah ya, lebih khusus untuk inilah Contohnya kalau kita mau rekrutmen. mau ini, Sat, mau baca-baca apa skripsi orang itu langsung klik apa itu, Sat, biasanya. Ya, contoh aja skripsi PAI gitu, misalnya. Oh iya, Mm, skripsi PAI. Iya, Oh iya, Masya Allah. banyak ya. Kalau misalkan lebih umum lagi, itu kan umum. Misalkan antum skripsi PAI tentang kurikulum, skripsi PAI tentang motivasi belajar, itu aja dulu. Nanti antum akan mendapatkan inspirasi dari orang lain, yang itu nanti menjadi eh, bahan untuk antum juga ini apa namanya melakukan penelitian. Oh iya, Masya Allah. Tapi di sini nggak ini, Ustaz, ya. Maksudnya nggak dibatasi kita baca ini, Ustaz, ya. Insya Allah secara umum sih enggak ya, walaupun ada yang agak susah sih, tapi enggak secara umum sih banyak yang bebas ya, Iya, bisa di-download. coba analisa. Oh iya, sampai. Wah, ini skripsinya bisa pendek-pendek juga, Ustaz. Ini Anda lihat yang di sini cuman sampai 101 halaman, Ustaz. Boleh, Ustaz, ya? 100, Pendek-pendek gitu. 101 halaman pendek itu, 101 halaman panjang. Emang pengen berapa halaman? Ribuan. Oh, berarti bisa pendek-pendek, Ustaz, ya? Bikin skripsi itu, insya Allah. Tapi dia Iya. ini saat dia bikin tuh satu lembar itu apa ya, dua gitu, Mak. Paham nggak maksudnya, Ustaz? Oh, dua Dibikin muka itunya. dibikin dua muka. Nah, Jadi untuk iya. masya Allah, untuk menghemat ini juga saya, untuk menghemat Itu halaman karena juga sudah berarti. enggak, itu karena sudah ini saja. Aslinya enggak seperti itu, untuk ini aja tuh, untuk bisa dibaca lebih mudah. Oh, ya Hmm. lah insya Allah nanti anak baca-baca set. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Iya, harus Iya. harus semangat ininya. Ya Sat, Ada lagi Masya- silakan. mungkin Udah teman-teman yang cukup lain. ya. Ya. Apa Ustaz? Saya juga mau Baik. bertanya Ustaz. Iya, silakan. Dengan siapa ini? Eh, Rizandi Ustaz. Baik. Mungkin pertanyaannya untuk ini Ustaz, ketika kita melakukan penelitian skripsi, Hmm. eh, untuk respondennya Ustaz, jika kita Iya. melakukan dengan metode wawancara begitu Ustaz, Hmm. itu ada batasan respondennya kah atau kita mencari sebanyak-banyaknya begitu Ustaz? Baik. eh untuk kuantitatif ya biasanya itu ada apa? Ada yang dibutuhkan banyak itu biasanya kuantitatif ya, karena dia nanti berkaitan dengan angka. Misalkan jika ada yang rumus di bawah 100 itu semuanya siswanya misalkan. Kalau di atas 100 nanti bisa ini random atau ini. Tapi kalau untuk kualitatif minimalnya ya untuk siswa mungkin responden 10 orang gitu ya untuk ininya, untuk siswanya. Nanti ada guru, ada kepala sekolah, ada kurikulum, ada kalau mungkin kalau pesantren ya mudir dan kepengasuhan.
Biasanya seperti itu. Dan ini Ustaz, misalnya kalau kita menggunakan metode wawancara begitu, kita mau mewawancarai orang tua siswanya begitu Ustaz, apakah bisa dilakukan lewat chat WhatsApp begitu Ustaz? Kalau misal orang tuanya berhalangan untuk diwawancarai langsung. Berarti itu bukan wawancara ya, apa namanya? Apa tuh? Yang yang apa? Selain wawancara itu apa? Kemarin itu saya katakan Kuesioner ya Ustaz? kuesioner gitu. Oh, Mm-mm. Kalau wawancara kan langsung ya, iya, iya. ya langsung. Atau wawancaranya berupa ini mungkin ya, rekaman gitu ya, WhatsApp atau ini. Ya Iya itu Ustaz. silakan saja metodenya. Tapi biasanya lebih 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 enak sih langsung sih ya. Misalkan orang tuanya tidak bisa ya berarti kan apa namanya metode lain misalkan apa melalui aplikasi Zoom atau apa gitu lah. Oh, Yang jelas adanya pertemuan ya, oh, siap, siap. pertemuan secara apa namanya tatap muka karena berbeda tentunya ketika hanya WhatsApp ketik-ketik gitu ya. Itu mungkin nanti metode lain seperti mengirim Google Form untuk apa sih tadi selain wawancara. Oke Ustaz. Insya Allah sudah jelas Ustaz. Baik, Ya, syukran. ya Van. Baik, silakan ada lagi. Silakan ada lagi yang lainnya berkaitan dengan apa materi yang sudah kita lalui, khususnya di bab satu aja dulu ya, di bab satu yang kemarin sudah kita sampaikan. Baik dari mulai keresahan akademik, kemudian juga apa sih namanya, eh, yang di bab satu, kok saya lupa ya di bab satu itu. Saya tahu ada hal yang lain yang ingin disampaikan. Pekan depan saya ingin mungkin mahasiswa berusaha ya untuk apa namanya membuat bab satunya ya. Walaupun tadi bukan apa namanya bukan harus itu yang nanti akan diteliti, tapi ini sebagai pembelajaran saja ya buat rekan-rekan bagaimana memahami bab satu itu dari mulai latar belakang masalah, kemudian juga apa namanya rumusan masalah dan sebagainya. Gitu agar nanti bisa di eh, apa namanya dipresentasikan gitu ya. Siap ya mahasiswa ya, rekan-rekan ya. Ada waktu sepekan nih ya untuk membaca skripsi oral kemudian mempersiapkan ininya. Insya Allah Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi materi eh, kita dan Alhamdulillah sampailah kita pada bab yang kelima ya. Kemarin sudah kita bahas bab yang keempat tentang apa namanya penemuan atau hasil dari penelitian yang kita lakukan dan di bab kelima ini adalah kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Ya, menutup penelitian dengan bermartabat yaitu dari temuan menuju kontribusi nyata bagi PAI. Maka di bab kelima ini ya setidaknya ada 4 komponen penting yaitu kesimpulan, jawaban langsung atas rumusan masalah yang ada di bab pertama ya, 2 atau 3 rumusan masalah, kemudian implikasi makna temuan bagi teori dan praktik, ya ini adalah apa namanya manfaat penelitian. Kemudian rekomendasi yaitu saran konkret bagi pemangku kepentingan ya. Maksudnya juga bisa untuk perbaikan ataupun juga untuk siswa dan sebagainya gitu ya. Dan keterbatasan yaitu jujur tentang batas penelitian ya. Ini tentang keterbatasan yang ada pada peneliti. Baik itu mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan
pokoknya keterbatasan lah ya, yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh peneliti. Maka kesimpulan yang baik bukan ringkasan penelitian, ia adalah jawaban yang berani, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan atas pertanyaan yang diajukan di awal, yaitu di bab 1. Baik. Rekan-rekan yang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langsung ke poin C. Maka kedudukan bab 5 dalam keseluruhan penelitian, ya, bab 5 adalah pintu keluar penelitian, tempat di mana peneliti menjawab pertanyaan yang diajukan di bab 1, artinya kesimpulannya. Ya, walaupun tadi hasilnya disodorkan, disajikan di bab keempat, kemudian di bab kelima adalah kesimpulan dari jawaban tersebut, yang menghubungkan temuan dengan teori yang dibangun di bab 2. Ya, di bab 2 kemarin kita sudah jelaskan landasan teori, ya, teori-teori apa saja yang rekan-rekan juga meneliti tentang hal itu, ya, baik itu teori dari apa namanya eh, apa dari ahli ataupun juga teori yang kemudian menguatkan, ya, apa yang harus diteliti oleh rekan-rekan semuanya. Kemudian dan menunjukkan makna praktis dari seluruh proses yang ditempuh. Kualitas bab 5 mencerminkan kematangan berpikir peneliti, ya. Bab 1 rumusan masalah, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang kelima, bab 5 adalah kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Ya, maka bab 5 bukan bab yang paling mudah. Ya, bukan hanya menyimpulkan saja, ya. Ia yang paling menuntut kejernihan berpikir. Ya, kesimpulan yang baik lahir dari peneliti yang benar-benar paham temuannya, bukan yang hanya menyalin ulang kalimat dari bab 4. Ya, tidak seperti itu. Kemudian materi inti, yaitu kesimpulan, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kesimpulan menjawab dengan tegas dan jelas, ya. Kesimpulan adalah jawaban langsung, tegas dan ringkas atas setiap rumusan masalah yang diajukan di bab 1, bukan ringkasan bab 4, bukan. Bukan pengulangan hasil analisis, melainkan pernyataan akhir peneliti tentang apa yang ditemukan. Ya, walaupun terkadang banyak yang keliru, ya, hanya merangkum dari hasil penelitian saja, ya, tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Maka prinsip utamanya adalah menjawab langsung setiap rumusan masalah. Contohnya di sini disampaikan, ya, setiap butir kesimpulan harus dapat dilacak ke satu rumusan masalah tertentu. Bila ada 3 rumusan masalah, harus ada juga 3 butir kesimpulan. Ya, nanti tergantung apa namanya apa sih panduan skripsinya, ya, seperti apa, mau dibuat poin-poin atau mau dibuat apa sih secara apa tuh, secara tulis gitu ya, apa namanya kalau secara tulisan itu eh narasi, ya, secara narasi, ya, atau nanti tergantung pengarahan dari dosen penguji. Taib. Membuat 5 kesimpulan padahal hanya ada 2 rumusan masalah, 3 sisanya adalah pembahasan bukan kesimpulan. Ya, ini kurang tepat, ya, atau tidak tepat. Kemudian bersifat spesifik dan terukur. Kesimpulan harus cukup spesifik untuk membedakan penelitian ini dari penelitian lain. Hindari pernyataan umum yang bisa berlaku untuk semua penelitian. Contohnya, jangan motivasi belajar PI penting untuk ditingkatkan. Ya, itu nggak usah diteliti, itu mah gitu ya. Ya, motivasi belajar PI penting untuk ditingkatkan. Ya, kenapa penting? Apa indikasinya gitu ya? Ini terlalu umum. Ya, tidak menjawab apa yang ditemukan penelitian ini secara spesifik. Ya, jadi harus jelas dan spesifik dan terukur. Kemudian didukung dengan data, ya, karena kita sudah di akhir, ya, berarti sudah ada data gitu ya, baik secara naratif ataupun juga secara apa namanya angka gitu ya. Maka setiap kalimat kesimpulan harus dapat diverifikasi dari data yang ada di bab 4. Ya, jangan menambahkan klaim baru yang tidak ada datanya. Contohnya misalkan temuan ini membuktikan bahwa semua madrasah di Indonesia, wow, dan neliti semuanya. Nggak, gimana nelitinya itu ya? Data hanya dari satu madrasah saja, tetapi klaimnya semua. Ya, satu madrasah diklaim semua. Yaitu tidak tidak boleh gitu ya.
Kemudian menggunakan angka atau fakta bila kuantitatif. Ya, untuk penelitian kuantitatif ya sertakan koefisien, presentasi atau nilai statistik kunci. Ya, pembaca harus bisa melihat besarnya temuan. Contohnya di sini terdapat pengaruh yang signifikan, ya, signifikannya seberapa, ya. Jangan hanya terdapat pengaruh yang signifikan. Dijelaskan di situ, ya, berapa persennya untuk mengatakan signifikan. Kemudian singkat dan padat, ya, satu kesimpulan, satu paragraf singkat, 2 sampai 4 kalimat, bukan esai panjang. Ya, pembaca harus bisa membaca semua kesimpulan dalam 2 menit. Masya Allah. Ya, menulis 2 halaman narasi panjang sebagai kesimpulan itu pembahasan, ya, bukan kesimpulan. Type. Kemudian yang berikutnya, tidak memunculkan informasi baru, ya, karena sudah finish ya di bab 4, maka tidak ada lagi yang dimunculkan di luar dari bab 1 sampai bab 4, ya, khususnya nanti di bab 4. Karena di bab 4 itu kan hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian kesimpulan hanya merangkum yang sudah ada di bab 4. Jangan memasukkan kutipan baru, data baru, atau argumen baru. Ya. Mengutip teori baru di kesimpulan yang tidak pernah dibahas di bab 2 atau bab 4. Ya, di bab 2 tadi kita sudah sampaikan adalah landasan teori, ya, teori-teori inti dan juga teori-teori pendukung. Kemudian di bab 4 itu juga hasil temuan, misalkan gitu ya, motivasi siswa terhadap ini ya sesuai dengan teori Hamzah B. Uno dalam motivasi misalkan, atau apa misalkan apa namanya, banyak lah ya teori-teori yang bisa dihubungkan di bab 4 atau bab 2 itu. Kemudian yang berikutnya, ya, selain prinsip utama, kesimpulan juga ada kesimpulan yang bermasalah dan kesimpulan yang baik. Nah, ini rekan-rekan diberikan contoh ini ya. Yang bermasalah, ya, contohnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang yang relevan dan dianalisis secara statistik menggunakan SPSS versi 26, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran PI di madrasah perlu terus ditingkatkan karena masih banyak tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ya. Oh, ini tadinya mau saya tutupin ya, tapi kelihatan nih. Ini bermasalah kenapa? Karena tidak menjawab rumusan masalah secara spesifik, juga tidak ada angka atau faktanya. Ya, sedangkan ini adalah penelitian dengan metodologi yaitu kuantitatif, ya, menggunakan SPS versi 26, ininya sebagai pengolahan datanya. Namun di sini tidak dimunculkan, ya, tidak dimunculkan nilai ataupun tadi signifikasi dari penelitiannya. Dan ini juga terlalu umum, berisi informasi yang tidak relevan, ya, dengan menyebut tadi salah satu alat untuk mengukur data statistik yaitu SPS, ya. Nah, maka kesimpulan yang benarnya adalah berdasarkan analisis data ditemukan, ya, bahwa motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar PA siswa kelas berapa nih? Kelas 11 MAN 1 Kota Bandung. Ya, signifikannya berapa ininya nilainya, maka dimunculkan di situ. Ya, ternyata besar, ya, adanya pengaruh motivasi belajar siswa dan nilainya ternyata ditemukan cukup besar. Maka motivasi belajar mampu menjelaskan 41,7% variasi hasil belajar PI dengan kontribusi terbesar berasal dari dimensi motivasi intrinsik. Ya, maka ini adalah kesimpulan yang benar. Datanya ditampilkan, kemudian tadi ada klaim bahwa adanya pengaruh, ya, motivasi belajar yang cukup signifikan, datanya dimunculkan. Maka kesimpulan ini menjawab rumusan masalah secara langsung. Ya, RM di sini rumusan masalah bukan rumah makan, ya. Rumusan masalah secara langsung. Kemudian ada koefisien dan p-value, yaitu tadi adanya data yang dimunculkan.
kemudian spesifik dan terukur, serta ringkas dan padat. Ya, ini contoh dari kesimpulan dengan metodologi apa namanya kuantitatif. Kemudian yang berikutnya adalah struktur penulisan kesimpulan. Ya, ini hanya sebagian kecil contoh saja ya rekan-rekan semuanya, untuk memudahkan kita bahwa ini contoh ya, contoh saja kesimpulan perumusan masalah. Template-nya misalkan kita buat dulu gitu ya, nyambung nggak nih ya, saya di bab 1 rumusan masalahnya nanyain apa, di bab 4-nya apa, di kesimpulannya apa gitu ya. Nyambung nggak ya, kita di ini kan di apa namanya dicocokkan. Misalkan eh, komponennya adalah pernyataan utama ini di bab 1 ya. Misal contohnya eh, nyatakan jawaban atas rumusan masalah secara langsung, ya gunakan kata kerja yang tegas. Contohnya terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar PAI. Ya, ini meneliti tentang pengaruh pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ternyata ada pengaruh positif, ya pengaruh positif dari motivasi belajar terhadap hasil belajar. Kemudian kalimat kedua, besaran kedalaman. Maka sebutkan angka kunci, yaitu kuantitatif. Karena di sini adalah meneliti tentang pengaruh, tentunya akan memunculkan angka atau nilai, gitu. Angka dari pengaruh itu sebesar apa, gitu. Ya, kalau kualitatif berarti kan nanti beda lagi, gitu. Kemudian nuansa temuan tambahan. Tambahkan temuan penting yang memperkaya kesimpulan utama bila ada. Contohnya, dimensi motivasi intrinsik memberikan kontribusi lebih besar dibanding ekstrinsik, gitu ya. Intrinsik itu dari dalam diri seseorang, gitu ya. Ternyata memang dia termotivasi dengan dirinya sendiri. Ya, kalau ekstrinsik misalkan dia termotivasi oleh hal dari luar dirinya, bisa karena dikasih uang jajan lebih, nanti dijanjiin apa gitu ya, atau kalau berprestasi apa gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalimat yang keempat yaitu kontekstualisasi PAI. Hubungkan dengan konteks khusus PAI bila relevan. Contohnya, temuan ini menguatkan urgensi pembelajaran PAI yang berpusat pada penumbuhan motivasi internal berbasis nilai-nilai Islam. Nah, ini kontekstualisasi dengan mata pelajaran atau PAI. Taib, ini yang pertama, yaitu kesimpulan menjawab dengan tegas dan jelas dari rumusan masalah. Kemudian selain kesimpulan di bab 5 juga ada implikasi, yaitu makna temuan bagi dunia yang lebih luas. Masya Allah, ini manfaatnya apa sih dari penelitian yang kita lakukan? Ya, minimalnya tadi dari untuk siswa, untuk kalau misalkan ini guru ya guru, kemudian orang tua, kemudian sekolah atau pemangku kebijakan, itu minimalnya. Baik. Implikasi adalah bagian di mana peneliti menjawab, ya jadi apa? Apa konsekuensi temuan ini bagi teori, praktik, dan juga kebijakan? Ya, implikasi yang lemah adalah kelemahan terbesar skripsi PAI pada umumnya. Contohnya misalkan implikasi atau ya kegunaan penelitian yang kita lakukan dalam kajian teoritis ya. Bagaimana temuan mendukung ya atau memodifikasi atau menantang atau memperkaya teori yang digunakan di bab 2. Itu tadi ya. Saya katakan di bab 2 kan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli, baik ahli barat ataupun juga mungkin dari dunia Islam, dan ternyata bisa saja ya temuan yang kita hasilkan dari penelitian itu bisa mendukung teori tersebut, bahkan mungkin bisa membantah ya, ternyata tidak seperti itu misalnya. Ya bisa saja itu ya. Apakah ada teori baru yang perlu dikembangkan? Nah, ini Masya Allah ya, lebih lebih keren lagi gitu ya. Contohnya misalkan untuk penelitian PAI, temuan bahwa motivasi intrinsik lebih berpengaruh daripada ekstrinsik
itu memperkuat teori self-determination theory dalam konteks PAI, sekaligus menunjukkan bahwa dimensi spiritual yaitu ibadah, ya karena kan bagi seorang Muslim tentunya belajar bukan hanya sesuatu yang bersifat dunia saja, tetapi dalam pada itu ya Islam mengajarkan bahwa belajar yaitu adalah ibadah, dan bahkan ibadah yang paling mulia ya setelah ibadah-ibadah apa namanya yang lainnya, bahkan juga khususnya mungkin mempelajari apa namanya mempelajari ilmu syar'i gitu ya. Maka ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual, nilai ibadah itu perlu dimasukkan sebagai variabel tersendiri yang belum tertangkap oleh SDT original. Ya, artinya SDT itu tadi self determination theory atau motivasi dari dalam diri sendiri. Baik. Ini berarti menguatkan ya temuan kita, menguatkan bahkan bisa dikembangkan lagi gitu ya dalam kacamata misalkan teori motivasi dari pendidikan Islam atau dari kalangan Islam gitu ya. Kemudian implikasi praktis yaitu bagi guru, apa yang perlu dilakukan atau diubah oleh guru PAI berdasarkan temuan. Ya, ini bersifat operasional dan langsung dapat diterapkan. Ya, ini membantu sekali ya untuk perbaikan kualitas baik itu dari sisi pengajaran ataupun juga dari sisi guru. Baik. Maka guru PAI perlu merancang pembelajaran yang secara eksplisit ya menghubungkan materi dengan relevansi kehidupan nyata siswa untuk membangun motivasi intrinsik, misalnya melalui pendekatan kontekstual berbasis kehidupan remaja Islam masa kini gitu ya. Ya, ini walaupun pemerintah kita ya apa namanya, saya eh, belum tahu ya kalau kalau di SMP itu kan ada rapor pendidikan ya, rapor pendidikan itu untuk sekolah. Ya, kalau TKA kan untuk siswa ya, siswa baik itu SMP atau SMA. Eh, Kalau rapor pendidikan kan itu biasanya untuk sekolah. Walaupun ya ya itu ya masih ada keterbatasan, tapi di situ ada cerminan ya. Eh, Cerminan bagi sekolah atau guru yang di situ kan ada beberapa poin ya. Di antaranya mungkin apa tuh pembelajaran, kemudian juga literasi, numerasi gitu ya. Kemudian juga keberagaman dan selainnya gitu ya. Maka eh, apa temuan yang kita ini juga bisa sebagai apa perbaikan ya untuk guru gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian implikasi kebijakan ini bagi pihak lembaga atau sekolah ya. Walaupun tadi ya kita kalau meneliti di lembaga kita sendiri terkadang ada canggung dan sebagainya, nggak usah ya. Ya, yang penting kita apa tadi, ya, apapun hasilnya baik positif ataupun negatif, ya itu kita hadirkan, kita berikan kepada guru ataupun juga kepada tadi pemangku kebijakan, ya tujuannya untuk perbaikan tentunya. Kalau ada yang bagus ya dipertahankan, ditingkatkan, kalau ada yang kurang ya diperbaiki dan juga ditingkatkan lagi. Baik. Apa yang perlu dipertimbangkan oleh kepala sekolah, dinas pendidikan atau Kemendag dalam merancang kebijakan PAI? Ya, walaupun kita masih terbatas biasanya pada lembaga saja gitu ya, sekolah atau yayasan. Ya, barangkali nanti bisa juga kalau kita penelitiannya agak cukup luas gitu ya, misalkan meneliti sekabupaten di mana rekan-rekan tinggal atau sekecamatan, ya itu bisa menjadi ruang bagi eh, bagi pihak pemangku kebijakan. Ya, misalkan di kota tertentu ataupun juga di apa namanya di kabupaten tertentu saat ini banyak ya apa namanya kasus misalkan ATS gitu ya, anak tidak sekolah ya,
ini yang saya banyak baca itu sekarang itu seperti itu. Anak tidak sekolah. Usia sekolah sekarang kan wajibnya sampai SMA ya. Nah, itu kenapa tuh fenomena-fenomena seperti itu? Ya tentunya banyak ya alasannya. Ada yang mungkin bekerja, ada yang malas dan sebagainya. Ya barangkali itu bisa menjadi bahan atau lahan penelitian rekan-rekan gitu ya. Walaupun tadi cakupannya cukup luas ya, baik itu kabupaten ataupun juga kota madya gitu. Ya mungkin itu diantara isu hangat ya saat ini di dunia pendidikan adalah banyaknya anak tidak sekolah atau ATS gitu ya. Kemudian contohnya pengembangan kurikulum PE perlu memasukkan indikator capaian afektif ya atau afektif itu berarti ini ya sikap atau ini ya sikap ya maka motivasi dan sikap keberagamaan ya kita tahu kan ya di dalam apa namanya penilaian yaitu adanya afektif, kognitif dan psikomotorik ya. Sebagai komponen penilaian setara dengan kognitif bukan hanya tambahan ya. Ya, ini juga menjadi apa namanya PR bagi kita. Ya, saat ini kita masih fokus kepada dua aspek saja, yaitu aspek kognitif dan juga aspek psikomotorik. Ya, sedangkan aspek afektif, ya, atau mungkin bahasa kerennya adalah akhlak, gitu ya. Kemudian juga karakter belum belum banyak eh, apa eh, penilaian ataupun juga fokusnya gitu. Baik. Kemudian implikasi metodologis. Wah, apa yang dipelajari tentang cara meneliti fenomena ini? Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya tentang desain yang lebih tepat. Ini nanti mungkin juga rekan-rekan akan mengenal istilah namanya novelty gitu ya, kebaruan dari penelitian sebelumnya gitu ya. Atau barangkali rekan-rekan memang belum ada yang meneliti hal ini. Ya, berarti itu memang original ya. Pertama kali di dunia misalkan gitu ya ada. Ya ada saja seperti itu. Yaitu penelitian lanjutan tentang motivasi belajar PI perlu menggunakan desain longitudinal untuk melacak perkembangan motivasi dari SD hingga SMA bukan hanya cross seksional di satu jenjang. Ya, bukan hanya SMA saja, bukan hanya SMP saja ataupun juga SD saja. Kemudian implikasi bagi pengembangan PAI yaitu kontribusi spesifik temuan untuk mengembangkan keilmuan dan praktik pendidikan agama Islam atau PAI eh, secara keseluruhan. Ya, maka temuan ini mendukung urgensi profesionalisasi guru PAI yang tidak hanya kompeten secara akademis, ya, tetapi juga mampu menjadi figur teladan atau uswah hasanah yang membangkitkan motivasi intrinsik berbasis kesadaran beragama. Ya, tentunya ini yang apa namanya, yang sangat penting ya adanya keteladanan ya. Sosok guru itu penting, tetapi jiwa guru lebih penting. Nah, seperti itulah ya kurang lebihnya. Nah, ini ada 5 poin tentang implikasi yang ternyata apa yang kita teliti itu minimalnya ya ini tadi 5 implikasi ini ya yang kita teliti itu ternyata ada dampaknya, ada kegunaannya, ada manfaatnya. Ya, maka semangat mengerjakan penelitiannya, serius mengerjakan penelitiannya, jujur mengerjakan penelitiannya. Ya, barangkali tadi ya kita menganggap ya ya itulah ya sesuatu ya penelitian ini masa sampai sebermanfaat itu iya ya barangkali ini kita tidak tahu ya apa yang kita teliti ternyata menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Baik. Nah, ini contohnya implikasi yang lemah dan implikasi yang kuat. Yang lemah ya, temuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan Islam. Ya, apaan gitu ya ini umum ya atau guru PAI hendaknya terus meningkatkan kompetensinya. Kenapa harus ditingkatkan gitu ya? Ada apa sih? Ya, kan saya juga belajar, saya juga ngikutin sertifikasi ini, sertifikasi itu ya. Apa maksudnya meningkatkan apanya? Taib. Nah, maka yang kuat ya dari
dua ini adalah yang pertama temuan bahwa refleksi spiritual atau tafakkur di awal pembelajaran meningkatkan konsentrasi siswa 23%, mengimplikasikan bahwa sekolah perlu mengalokasikan minimal 5 menit terstruktur untuk aktivitas tafakur sebelum pelajaran PI dimulai, yaitu sebuah intervensi berbiaya rendah dengan dompet terukur. Ini tambahan itunya ya. Ya, jadi nggak perlu banyak biaya gitu ya tafakur. Ya, ini bisa juga apa namanya ke dalam RPP gitu ya. Biasanya kan di RPP itu di awalnya tidak harus langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita belajar ini enggak ya kan ada awal dulu ya, bahkan mungkin kita apa namanya saya istilahnya suka lupa-lupa gitu ya. Opening gitu ya, opening dulu nanyain kabarnya. Gimana kabarnya kamu? Kelihatannya ceria nih. Ya, habis dikasih uang atau itu kan untuk mencairkan suasana atau tadi tafakur ya untuk berpikir untuk ini dan sebagainya. Tapi ya, kemudian tadi yang lawannya lemah kedua, ya guru PA hendaknya terus meningkatkan kompetensinya. Iya ya, kenapa gitu ya. Nah, maka yang kuat adalah temuan bahwa siswa dengan guru PA yang menggunakan pendekatan dialogis ya, ya kemarin kita sudah sampaikan ada pendekatan yang namanya apa fokus terhadap peserta didik ya dengan mungkin apa namanya membuat grup-grup kemudian mereka diajarkan untuk saling adu argumen gitu ya, bukan hanya ceramah saja misalkan. Ya, maka temuan ini memiliki skor kecerdasan spiritual 18% lebih tinggi, yaitu mengimplikasikan bahwa program pelatihan guru PAI perlu memasukkan modul khusus pengembangan keterampilan dialog Sokratik berbasis nilai Islam sebagai komponen wajib, bukan opsional. Ya, baik. Ini bahasa-bahasa ini tidak perlu kita dalami lah ya. Baik. Ini masih ada waktu ya. Bagaimana rekan-rekan masih sanggup? Ini masih banyak ini ya. Masih sanggup mendengarkan saya? Gimana? Insyaallah Ustaz. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Tanya jawab dulu deh ya, silakan. Saya agak pegel nih. Saya silakan tanya jawab dulu aja. Poin kita baru pada poin kedua ini ya, implikasi atau manfaat dari penelitian yang kita lakukan. Silakan. Tidak ada ini? Sudah paham ya? Kemudian kalau tidak ada kita lanjutkan tadi sampai ini ya. Ke poin 3 yaitu rekomendasi. Ya, rekomendasi yaitu saran yang konkret dan dapat dilaksanakan. Maka rekomendasi adalah tindak lanjut praktis dari implikasi. Ya, bedanya implikasi yaitu menjelaskan apa artinya, sedangkan rekomendasi menyatakan apa yang harus dilakukan. Ya, dari yang kita temukan itu di penelitian kita. Maka rekomendasi yang baik bersifat SMART. Ya, ini di antara ininya saja ya, di antara rumusannya itu specific, measurable, achievable, relevant, time atau bound ya. Ini juga penelitian kita secara umum juga di antaranya harus SMART ya. Misalkan untuk guru PAI yaitu isi rekomendasinya perubahan praktik mengajar, pengembangan metode atau pendekatan baru yang langsung bisa diterapkan di kelas ya. Ya, kemarin kita mengenalkan di kurikulum Merdeka itu adanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kalau rekan-rekan masih ingat itu ya.
eh, apa namanya, kemudian juga adanya project-project gitu ya, di antaranya project penguatan pelajar profil Pancasila dan sebagainya. Itu kan sebuah metode-metode atau apa namanya pendekatan agar siswa belajar dengan nyaman dan sebagainya. Kemudian kalau sekarang itu kan 7KI apa diantaranya ya, pembelajarannya itu kan kalau di tingkat Dikdasmen itu kan pembelajaran mendalam ya. Sebuah metode pembelajaran mendalam yang menghadirkan materi-materi esensial. Ya bahkan guru itu kan diperbolehkan loncat-loncat materi ya. Kemudian maksudnya misalkan di kelas 7 IPA-nya tentang apa, nanti di kelas 8 apa gitu ya. Dan bahkan bisa apa sih berkolaborasi ya dengan mata pembelajaran lainnya, yaitu untuk ini ya, untuk perubahan tentunya. Kemudian prinsip penulisannya harus konkret, spesifik, dan langsung dapat dilakukan. Hindari saran yang terlalu abstrak. Ya, contohnya di sini misalkan guru PAI hendaknya mengalokasikan 10 menit di setiap akhir pertemuan untuk sesi refleksi. Ya, sesi refleksi akhlak berbasis kisah sahabat yang relevan dengan materi. Ya, ini contohnya. Ya, misalkan materi tentang sabar, ya apa contoh yang bisa dihadirkan oleh siswa. Coba kamu, misalkan Ahmad, apa yang bisa kamu ini, misalkan tentang kesabaran, ya nanti dia bisa mau apa namanya, bisa menceritakan tentang sahabat, salah satu sahabat, misalkan Salman Al Farisi ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Baik, kemudian kepala sekolah atau kepala madrasah. Kebijakan institusional, alokasi sumber daya, pengembangan program. Ya, realistis secara sumber daya, sertakan estimasi beban atau biaya bila perlu. Kepala madrasah perlu menyediakan waktu 2 jam per bulan khusus untuk forum refleksi profesional guru PAI ya atau peer learning ya community yang difasilitasi secara rutin ya. Ya, ini tugas kepala madrasah atau kepala sekolah ya. Bukan hanya sebagai apa sebagai ini ya. Dia sebagai leader juga sebagai ini adalah banyak fungsi kepala sekolah atau kepala madrasah ya. Ya. Intinya adalah juga membimbing guru gitu ya. Kemudian adanya juga apa sih penilaian secara rutin gitu ya, baik di kelas ataupun di ini. Tugasnya untuk memperbaiki, bukan untuk menghakimi gitu ya. Kemudian untuk Kemenag atau Dinas Pendidikan itu perubahan kebijakan kurikulum, standar atau regulasi yang lebih luas. Ya, berbasis bukti, ya, evidence based, tunjukkan bagaimana temuan mendukung perubahan kebijakan. Ya, ini ada saja sih yang di setiap kotanya ya, di antara kalau di kota kami di Bogor itu ada namanya rancangan apa sih rancangan pendidikan ya per tahun itu dari Dinas Pendidikan ya, maka sekolah-sekolah memberikan saran-saran ke situ gitu ya. Ini dari sekolah ya, tadi tentunya mungkin dari penelitian, kemudian dari sekolah, kemudian ke dinas atau Kemenag. Maka Kemenag perlu merevisi rubrik penilaian PAI dengan memasukkan komponen penilaian afektif yang berstandar dan dapat dievaluasi secara objektif, bukan hanya penilaian kognitif. Ya, ini contohnya kita kan sedang meneliti tentang motivasi belajar ya, motivasi belajar terhadap hasil belajar gitu. Kemudian peneliti selanjutnya itu saran pengembangan penelitian, topik, desain, variabel atau metode yang belum dieksplorasi. Itu bersifat metodologis ya dan substantif, identifikasi gap yang ada. Taib, penelitian lanjutan perlu menggunakan desain longitudinal minimal 2 tahun untuk melihat stabilitas hubungan motivasi dan hasil belajar PAI serta menyertakan variabel mediator orang tua ya, peran orang tua. Dan yang terakhir yaitu orang tua atau wali, yaitu peran keluarga dalam mendukung pembelajaran PAI berdasarkan temuan.
ya sederhana, praktis dan mudah difahami oleh orang awam gitu. Maksudnya oleh semua kalangan. Orang tua perlu menciptakan lingkungan rumah yang kondusif untuk praktik ibadah dengan memberi teladan langsung, bukan hanya memerintahkan karena modeling terbukti lebih efektif dari instruksi verbal. Itu ya. Ya walaupun ya tadi secara ideal memang ya adanya hubungan yang saling terkait ya antara di rumah ya atau orang tua, kemudian di masyarakat ya tempat pergaulan, kemudian di sekolah atau lembaga pendidikan ya baik itu formal ataupun juga informal, kemudian juga ada dengan pemangku kebijakan seperti tadi Diknas, Kemenak dan juga pemerintah pusat, yaitu idealnya seperti itu ya untuk apa namanya berjalannya apa berjalannya ya berjalannya pendidikan yang baik gitu ya. Baik, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan ya poin berikutnya. Ya, qadarullah ya, saya lagi kurang sehat. Tapi barangkali ada yang ingin disampaikan, ingin didiskusikan, silakan. Dari bab ini atau bab-bab sebelumnya, silakan. Mulai dari bab 1 boleh ya. Ya, silakan. Tadi ada 2 yang sudah Masya Allah bertanya. Eh, silakan. Halo rekan-rekan, masih bersama saya. Masih ya. Tapi ini tugasnya sudah saya tulis nih di kolom komentar nih. Tugas pekan depan maksudnya dari mulai sekarang disiapkan, yaitu bab 1 ya dikirim ke nomor saya dengan format PDF. Ya silahkan eh, apa namanya selama sepekan ini rekan-rekan silahkan ya merenung gitu ya. eh Apa namanya membaca skripsi atau jurnal orang lain gitu ya sehingga nanti untuk dimasukkan ke dalam bab 1 walaupun ini bukan yang nanti akan diteliti tapi ini sebagai pembelajaran buat rekan-rekan semuanya. Ya, bab 1 bentuknya skripsi studi atau jurnal atau apa studi ya untuk skripsi ya. Kalau jurnal kan dia tidak ada bab-babnya ya, hanya kesimpulan dari penelitian. Baik, nanti tadi yang rekan-rekan itu nanti saya lihat dan ya, beberapa mungkin nanti saya akan tampilkan gitu ya sebagai apa namanya pembelajaran kita bersama lah ya. Ya. Tadi kan kalau secara teori sudah saya sampaikan, maka secara praktiknya ya harus kita ini juga ya harus kita eh, tahu juga. Baik. Kalau dirasa sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, Masya Allah, Barakallahu Fikum, ya syukron ala husni ihtimamikum wa ijtimaikum. Narju ilallah an yaja'alana ilman nafi'an wa nakhtim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Barakallahu. Syafakallah. Waalaikumsalam. Amin amin. Ustaz, syafakumullah.